ada yang bisa riset nggak sih kenapa Kayaknya orang Cina tuh sama judi tuh? Dewa apa yang dewa judi? Zeus. Iya, nggak salah. Dewa judi Zeus, nggak salah. Bapak gue punya ide supaya kamu disukain sama teman-teman. Udah kamu beli bola basket aja. Gue tiba-tiba beli bola basket. Teman-teman gue yang biasanya ngebully pada baik gitu yang, weh Ernest beli bola, Ernest main basket. Bertahan 2 hari lah. Dijual di Taman Puring salah satu dari temen gue. Itu Itu yang kayak rambut gue dikondro, pernah liat gak lu fotonya? Nah, iya. Iya, itu tuh pas gue nikah tuh. Rambut gue pernah dikondro, guys. Kayak rapper. Gue kira keren, Cik. Sakit tau. Emang sakit. Kayak ada orang ngejambak lu, ikutin lu kemana-mana. Selamat datang di Temenan Sama Nasib sama gua Aci Resti. Dan saya Priska baru bos. Kok baru bos? Karena kita hari ini kedatangan bos. Oh, ini yang kita bakalan tanya-tanya bos baru lu ya? Iya. Sebelumnya Cina juga kan? Iya. Kayak semua Iya bos sih. Cina ya. Iya kan? Kita hari ini udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang sangat pamungkas. Lu siap gak? Deg-degan gue asli. Deg-degan gak? Grogi gue asli. Mampus lu di-review langsung di kursi bintang tamu sekalian dia revisi program ini. Iya. Ngeri nih, panjang nih. Udah siap ya? Langsung aja, ini bintang tamu kita, Ernest Prakasa. Apresiasinya kayak kurang lagi. Kurang ya? Ulangin guys. Kita, jadi guys, kita ini Temenan Sama Nasib ini terbentuk karena keinginannya Ko Ernest. Jadi kita program ini di bawah naungan Ernest Prakasa. Jadi kita kemarin-kemarin yang kayak tolol-tolol itu sebenarnya emang kita tolol dan udahannya diomelin di apa namanya di review kan. Jadi curhat. Apa jadi lu yang Jadi cerita? panjang. Kok Apa? Aja kok berdua. lu dulu apa gue dulu? Lu dulu dah. Terus nggak dikasih cue card lagi sama sekali. Iya nih. Iya. Semuanya pada benar-benar kagok ya. Kenapa? Ko Ernest, lu pertama kali ketemu Ko Ernest kapan? Pertama banget itu audisi Suca berapa gitu. Suca 3 apa ya di Jogja. Iya. Ko Ernest yang jadi juri. Iya. Itu pertama kali gue ketemu Ko Ernest. Terus kesannya galak gak? Takut gak? Enggak. Di awal tuh gue nggak ada bilang dia galak atau apa. Tapi Baik, orang gue dikasih kartu kesempatan sama Ko Ernest. kalau baik mah lolos dong. Nggak Kan kartu kan kesempatan. ditelepon sama Indosiarnya itu penentunya. Gue nggak ditelepon. Oh gitu. Indosiarnya yang nggak baik. Lu yang punya nggak Cina juga loh. Iya. Ya nggak semua Cina baik. Wah. Parah. Bener-bener engkau gua Cina pelit. Nggak baik dia. Ko Ernest nih tiba-tiba ada di Temenan Sama Nasib, emang hidupnya susah. Sekarang Sekarang enggak. Dulu Sekarang ya? sih enggak. Definisi susah apa sih? Kekurangan ekonomi. Kekurangan ekonomi. Susah bayar kosan. Kalau kekurangan ekonomi bisa dibilang gua kelas menengah lah. Jadi kalau punya barang mewah enggak, tapi kalau sampai susah banget enggak juga. Nggak sampai yang makan nasi sama garam gitu ya, enggak ya? Pernah sih nyobain karena nyobain. karena penasaran. Oh, bukan karena kelaparan loh, Bukan. penasaran. Karena penasaran. Emang kadang kalau orang udah kebanyakan duit suka pada tolol gitu kan. Jadi makanan yang nggak enak kamu dia mau dicobain gitu. Jadi dulu keluarga gue tuh punya satu mobil Kijang. Kijang. berapa itu, Bang? Kijang doyok ya? Kijang yang masih persegi, sudutnya tajam-tajam gitu. Itu Sudutnya tahun tajam-tajam. pokoknya gue tuh dulu SD ya, gue tuh inget SD tuh gue sekolah naik bajai. Naik bajai. Naik bajai. Yang lain pada jalan kaki, lu naik bajai. Kagak sih. Dan bajai pribadi Gua gitu, nggak supirnya bilang supir bajai. pribadi. Supir pribadi. Bajai pribadi ya. Nggak, cuman gue sih nggak pernah melarat, enggak. Tapi dulu tuh gue ngalamin banget tuh pas gue tinggal dulu gue kecil di daerah jadi gue lahir di daerah Jakarta Barat, tapi gue dari 3 tahun di Jakarta Selatan memang. Karena bokap nyokap gue itu mereka ngontrak sebuah rumah, terus mereka jadiin toko di bawah, di atas tinggal. Tahun 85 tuh.
di daerah Tulodong. Sama Arif Didu tuh sekampung kita. Iya. Dulu SCBD tuh semuanya kampung kan. Oh, belum ada gedung-gedung. Belum ada gedung-gedung tuh. SCBD tuh satu area mulai dari Komdak tembus sampai Senopati tuh kampung semua. Zaman gua kecil. Nah, bokap nyokap gue ngontrak lah satu rumah di Tulodong, dijadiin toko. Akhirnya ngontraknya keterusan. Jadi mau kan dipakai dagang tuh, dagangnya lumayan jalan laku karena deket pasar. Terus tapi mau beli rumah juga belum ada duit. Jadi di situ aja ngontrak perpanjang. Akhirnya ngontraknya dari tahun 85 sampai tahun 2007. Itu sampai 22 tahun ngontraknya. sampai kuliah sampai Udah sampai gue nikah, nyokap gue tuh baru punya, nyokap gue tuh baru punya rumah sendiri tuh gue udah nikah, baru punya rumah sendiri. Sebelum itu ngontrak terus. Itu dagang. Karena hitungannya ya mungkin mendingan itu daripada harus pindah dari situ gitu kan. Tapi kan akhirnya digusur semua tuh, habis. Ya udah. Nah, selama gue tinggal di situ, itu ya mainnya sama Betawi-Betawi kampung situ. Oh, jadi kayak Jadi gue tau lah semua mainan anak-anak kecil dulu, tepok gambaran. Lu tau tepok gambaran? iya kalau kita namanya wayang. Kenapa namanya wayang? Nggak tahu di Kalimantan ngatainnya wayang iya. Jadi yang main gini kan kalau Iya. kebuka kita menang. Jadi gambarannya beli di warung terus digunting-gunting. Ada nomor-nomornya kan. Ada Iya. yang main gininya juga bandar. Iya, mereknya Gunung Kelud. emang ada mereknya. Ada merek Gunung Kelud. Ada mereknya itu gambaran digunting-gunting kan? Iya. Gunung Kelud. Enggak ada, Tolong adanya dong juga. komen di bawah nih yang Dip, bener nggak Dip? Tuh, lihat. Tuh, yang seangkatan nama gua bener. Bang, tapi setahu Gunung gua Kelud mereknya. tapi gua nggak peduli sih mereknya apa. Gambarnya kok. Gambarnya dari film. Gundala. Banyak kan? Iya, bisa dari film, Power dari Ranger. apa gitu Iya. kok. Apa kartun-kartun. Terus si gambaran ini kan belinya kan selembar gede. Terus kita gunting-gunting Gunting-gunting kecil-kecil dari- kan. Nah, itu bisa dijadiin ini juga permainan lain. Iya. Taruh di kaleng, lempar pakai batu. Siapa yang bisa ngenain ambil gitu. Kalau gua ini mainnya beda lagi. Kan itu ada nomor-nomornya juga Iya. kan. Iya. Gua main ini kok QQ kok. Iya, dijadiin kartu bisa. Iya. Parah lu mah mentalnya judi. Judi itu mentalnya judi ya. Oh, pernahnya gambaran itu, misalkan kita masang nih Iya. 10. Terus Kan kita masang 10, Iya. 10, 10, 10, 30. Nah, gambarannya semua dikumpulin jadi 30. Terus? Terus kita banting gitu. Kalau yang kebalik, kita dapet. judi juga. Nggak ada yang pakai skill based gitu, nggak ada yang skill based gitu. Itu skill kok. Yang diginiin kok, yang pakai angin. Jadi ditumpuk nih, misalkan kita Iya. 10 tumpuk, diginiin. Yang dia kebalik dapet. Itu skill kekuatan tangan. Enggak sih, kata gue itu hoki-hokian aja. Terus main gundu juga. Main gundu, gundu juga. congklak, lereng. Gundu. karet, main karet gak? Karet gue nyoba susah. Diajakin pun gue nggak bisa. Anak-anak cewek-cewek pada main karet. Gue nyobain Iya. sih penasaran. Cewek ya? Kalau yang cuma begini doang gue bisa nih yang begini. Satu, Iya. dua, itu gampang tuh. Iya. Itu gampang tuh. Itu apa namanya tuh yang pakai Iya, dibagi? yang terakhir, iya. Dua, Iya. tiga. Yang harus lincah banget itu. Iya, Tapi kalau udah mulai lutut. kalau udah mulai sepipis kan bilangnya Iya, gitu. Kalau iya. bocah-bocah dulu kan sepipis. Pipis, Sepipis pinggang. masih aman nih. Kalau udah Junjungan. mulai sedada, waduh Di nyerah. Kalimantan junjungan, jengkal. SD sampai lulus SMA berarti di Tulodong itu. SD sampai lulus SMA, iya. Berarti Di situ gua tapi tinggal. sekolahnya jauh-jauh nggak kok dari daerah situ? Kalau dari TK sampai SMP gue sekolah di sekolah yang sama. Tempat cerita-cerita bullying gue tuh di sekolah itu tuh. SMP. SMA pindah. SMA karena gue dibully mulu, dicina-cinain mulu, akhirnya solusi bapak gue keren banget emang. Apa? Karena gue dicina-cinain mulu, udah sekolah, taruh di sekolah yang isinya Cina semua. Kan nggak ada yang Cina-cinain jadinya kan. Karena Cina semua, Cina kayak meme Spider-Man itu loh, tau nggak? Kamu Cina, aku Cina, kamu Cina juga gitu. Jadi nggak akan dicina-cinain. Tapi di jalanan tetep dicina-cinain. Jangankan di jalanan, keluar dari sekolah nih. Beli. Gue harus ceritain topi gue dijambret gak sih? Yang lu diambilin semuanya. Bukan, itu beda lagi. Gue banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi gue pulang Kenapa sekolah nih. topi? Jadi SMA gue tuh di daerah Ketapang namanya, deket Gajah Mada Plaza. Kalau lo turun dari busway itu halte Gajah Mada namanya. Tapi dari Gajah Mada Plaza ke sekolah gue jalan sekitar sekilo, jadi gue sering naik mikrolet. Nah, ketika pulang, kadang-kadang gue naik mikrolet, kadang-kadang gue jalan. Suatu hari gue mau jalan kaki dari sekolah balik ke halte Gajah Mada itu. Gue jalan di sisi mobil ngelawan arah nih. Jadi ini mobil, gue jalan gini ke arah sana, mobilnya ke arah sana. Tiba-tiba ada anak SMA gitu, turun dari Metro Mini nyamperin gue, topi gue diambil. Set! Dipakai, terus dia naik lagi ke Metro Mini itu, nangkel.
Yang bikin gue sakit hati adalah itu macet. Oh. Lu ngerti nggak? Jadi kalau misalnya, iya, kalau misalnya Metro Mininya jalan, dia ambil topi gue terus ya, gitu. Terus gue masih bisa pura-pura, woi, gitu. Ini kan macet ya. Jadi habis diambil, apa lu? Gitu. Habis ngambil dia masih ada di depan gue, Ci. Lu nggak berani ngambil? Ngapain? Jalan aja gue lanjut ke depan ke arah halte, nggak berani lah gue. Cina. Kasian Nggak banget. berani gue. Itu SMA tuh. Tapi kalau SD SMP ya gue ya gitu yang gue ceritain di film Ngenes sih. Gitu, Berarti capek banget. Lu beneran sama sekali orangnya tuh nggak pernah ngelawan ya, Ko ya? Nah, jadi kan dibully-bully itu kan kadang-kadang fisik ya, kadang-kadang. Tapi nggak sampai ditonjok sih, kayak toyor-toyor, terus kayak ya gitulah. Nah, akhirnya bapak gue disuruh belajar judo. Karena judo itu kan self defense kan, lu cuman kayak ya udah kalau lu dipiting, karena bercandaan bocah kan gitu kan. Gue sering dipiting-piting gini, jadi bapak gue, yaudah kamu ikut judo aja kalau misalnya kamu paling nggak kamu bisa membela diri. Namanya bocah belajar bela diri kan nggak tahu batasan ya. Jadi kalau orang judo itu kan diselengkat gini. Kalau kita di training ground, lu kan pegang bajunya gini, kan diselengkat gini. Nih baju nggak boleh lo lepas. Harus lo anterin sampai bawah karena dia ngejeledak kan. Gua lagi jam olahraga, bercanda-bercanda, brak anak orang retak punggungnya. Dipanggil ke sekolah bapak gua, temen gua retak tapi kan nggak sengaja maksudnya. Ya nggak sengaja maksudnya lagi bercanda Kata gitu. bapaknya Karnas mending gua ajarin judi. Iya. Daripada judo ya. Daripada judo. Kata bapak anaknya nggak sengaja pakai teknik. Tapi pernah Ci, gue pakai ilmunya pas berantem. Lagi itu tunggu SD apa SMP itu ya? Berantem biasa, berantem lo sama gue lo. Udah belajar bela diri ya kan? Ayo. Berantem kan awalnya doang kan pukul-pukulan. Lama-lama kan pasti kan deket kan. Pas deket gue selengkat, gue piting gini lehernya di bawah. Udah nggak bisa apa-apa. Nyerah dia. Wah, kalah kau pribumi gitu. Jadi tambah. Tapi itu SD, SMP kan sangar-sangar. Sampai kalau SMP kan udah mulai makin ngaco-ngaco lah. Orang tua SMP juga nih ya, mulai SMP terlibat nih ya. Kelas 1 ya. Bapak gue kadang-kadang teknik diplomasinya aneh-aneh sih. Ini gue kelas 1 nih, masuk SMP. Sebenarnya SMP yang sama SD gue itu, tapi kan gedungnya beda dikit sama muridnya beda-beda kan. Terus bapak gue punya ide supaya kamu disukain sama teman-teman, udah kamu beli bola basket aja. Beli bola basket. Jadi anak-anak kan kalau pulang sekolah dulu kan musim NBA tuh, zaman-zaman NBA kan. Gue tiba-tiba beli bola basket. Teman-teman gue yang biasanya ngebully pada baik gitu yang, "Woi, Ernest beli bola, Ernest main basket." Bertahan 2 hari lah. Dijual di Taman Puring salah satu dari teman gue. Dibawa pulang ke Taman Puring dijual. Kisahnya kayak Nobita ya? Iya, kayak Nobita, bener. Kayak Nobita gue, persis. Bedanya nggak ada Doraemon yang bisa ngeluarin alat-alat. Nggak ada yang bisa bantuin. Asli. Jadi ya gitu. Lu nonton film Ngenes nggak sih? Ngenes belum ya? Enggak ya? Enggak, aku cek toko Ganti aja co-hostnya apa ya? Yang cek toko sebelah. Film pertama Gua gue loh. nonton. Jadi SMP tuh puncak dari usaha gue untuk ngeblend itu yang ada di film Ngenes itu yang gue datang ke konser punk itu. Iya. Oh, buat ngeblend sama anak-anak. Gua ngebayangin Ernest dulu matanya diitem-itemin, terus rambutnya di Peniti di baju pakai peniti, gue nggak ngerti konsepnya dari mana itu peniti. Peniti di kaos-kaos itu. Lu item-item mata dari mana? Enggak, anak ini. Telaler. Enggak, gue lagi tidur diberakin. Yang kemarin, yang waktu SMP dulu. Enggak, gue nggak pakai itemin mata. Rambut di mohawk. Iya di mohawk. Pakai Coca-Cola. Hah? Emang bisa? Ternyata bisa. Kan kita nggak ada duit buat beli wax kan. Temen-temen gue nyampe sono di Pasfest tuh. Dulu kan suka ada itu pesta pelajar Antv tuh dulu tuh zaman itu tuh. Yang main pas band, netral gitu-gitu. Iya. Datang nih gue. Tapi tiba-tiba pas band, netral Modulus. Lu gak tau Modulus ya? Gak tau gue. Modulus, Dipa tuh yang tau Modulus. Apa Kamu dalam pelukku, itu bukan di lagunya deh. Kamu dalam pelukku. Anyway, susah ngomong sama anak muda nih. Susah ngomong sama anak muda. Nyebutin doang, genrenya kayak ini loh, Iya, Hindia. boy band. Bukan itu. boy band sih, pop lah. Kayak Kahitna lah gitu. Oke. Nah anyway, nyampe sana nih, terus ngeliat, wah orang-orang pada di mohawk. Kita kan nggak ada yang punya wax kan. Gue ingat ide siapa.
ini kan lengket, pakai ini aja beli Coca-Cola, tuang, habis digini-giniin. Mungkin karena rambut gue lemas kali ya. Berdiri lu, Ci. Itu kan gula ya, lengket ya. Mau dia. Karena gula. Tapi nggak yang sampai jigrak banget, tapi ada teksturnya gitu. Terus pas lu pakai lu gitu gak? Cuman kejadian yang di film itu persis kayak gitu. Gue jalan, orang lihat, ini pang Cina gitu. Iya anjir, gue juga. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Ntar. Emang Pang nggak boleh Cina? Boleh, tapi kan tidak lazim. Di Indonesia kan tidak. Tidak lazim. Dulu tuh gue atau sekarang masih nggak sih kalau ketemu tuh oi gitu. Sempet ngalamin nggak sih? Itu manggil anak Pang. Susah kalau nggak ada yang relate gini ceritanya. Gue bukan anak Pang. Berarti Ko Ernest waktu sekolah sebenarnya mah kayak misalkan kesukaannya tuh pengennya sama ya kayak teman-temannya ya. Karena Kayak kan kalau hobinya ketika gitu. umur SMP gitu kan udah mulai kayak kenapa gue dikucilkan, kenapa gue berbeda, kenapa. Tapi ya berusaha untuk ngeblend aja gitu. Tapi untungnya gue nggak sampai ngerokok sih ketika itu, karena gue udah mulai olahraga kan. Jadi ngerokok tuh gue nggak sampai ngerokok sih. Kenapa? Nah ini pengen gue tanyain. Kenapa Ko Ernest nggak mau ngerokok? Nggak ada niatan mau ngerokok karena Ko Sampai hari Ernest ini. iya sampai Gue seumur hidup ya, umur gue 41 nih, gue belum pernah ngisep sehisap pun. Maksudnya kalau ngisep di mulut gue pernah, tapi kalau gitu gue belum pernah sama sekali. Jadi gue nggak tahu rasanya kayak gimana. maksudnya ngisep di mulut. Maksudnya gimana ya? Kan kalau orang ngerokok kan sampai ke dalam terus dikeluarin. diisep diisep sampai beneran. dalam. Nah, ini di bapak gue kan ngerokok, terus gue, Pak boleh nggak coba? Ini coba. Itu pas umur kapan? SMP. Boleh. Boleh tapi kan di ini aja, di mulut aja ya, manis-manisnya kata doang bapak gue. gitu. Terus kayak apa enaknya gitu. Emang gue nggak pernah nyobain itu karena dari SD itu bapak gue tuh maunya anak-anaknya jadi atlet. Makanya lingkungannya olahraga terus. Tapi bapaknya Ko Ernest support banget ya, maksudnya dari cerita-cerita Ko Ernest yang dibully Bapak dan gue tuh lain-lain. aneh tau. Kayak Maksudnya bebas banget, bebas. Gue tuh dibebasin mulu gitu, nggak pernah diatur. Kamu tuh gini dong, kamu kuliah ini dong, kamu belajar ini gitu. Momen-momen gue diatur tuh cuman yang waktu gue kecil itu dia pengen anaknya harus atlet gitu. Mau jadi nggak jadi yang penting coba dulu gitu. Nah itu pressure tuh buat gue karena adek gue kan di rumah gue tuh sebelum sekarang juga masih sih. Lu pernah ke rumah gue nggak sih, Ci? Yang rumah bapak gue pernah nggak? Belum ke atas. Itu setembok tuh medali semua. udah lihat dia. Dari medali nasional sampai SEA Games. Perenang Kan ya? saya pressure ya. Jangan-jangan ade lu adanya Neneng. Banyak Karate. medalinya iya. Medali adek gue banyak. Jadi dia sukses lah sebagai atlet. Gue kan enggak gitu. Pressure gitu, sedih. Tapi ya bapak gue maunya anaknya harus jadi atlet gitu. Pernah nyoba waktu itu kok? Nyoba. Gue tuh puncak prestasi gue tuh nggak cuman lah ya Piala Wali Kota Jakarta Selatan tenis. Tenis. Oh, kirain catur. Kenapa bisa catur tuh? Nggak Mama? apa-apa kayak cocok aja gitu jadi pecatur. Kayak Kalau catur Cina semua ya? Enggak sih. Enggak juga. Apa? Kayak tenis itu berarti emang setiap hari latihan gitu-gitu emang difokusin apa gimana? Iya, enggak setiap hari lah, seminggu 3 kali. Tenis kan Tapi tenis tuh orang kaya. Nah iya. Kayaknya bapak gue juga pengen gue bisa ngupgrade pergaulan gue biar lebih baik dari pergaulan dia. Oh. Kayaknya, makanya masuknya tenis. Emang pergaulan bapaknya Ko Ernest kayak apa? Ya kan orang-orang toko gitu. Yang ini ya, yang nongkrong sama bapak-bapak yang minum arak ya? Enggak sampai Oh, begitu. Paman, panggilnya paman. Bapaknya Ko Ernest suka mabok-mabokan nggak? Suka minum nggak? Mabok enggak, judi iya. Ya orang Cina tuh judi tuh iya. tuh mendarah daging tahu. Kayaknya emang sampai iya gue deh. inget banget ya lagi gue kecil ya. Itu teman-teman bapak gue suka main capsa kan. Ini makanya ada adegan capsa Iya, di cek toko sebelah tuh. Bapak gue tuh dulu teman-teman datang ke rumah main capsa kan. Gue kan sebel ya namanya anak kecil, ngapain sih orang-orang asing ini berjudi di rumahku gitu. Sampai gue di pintu, gue di depan pintu, mereka mau masuk gue nggak bolehin masuk, Ci. Iya. Ya udah digeret sama bapak gue. Udah kamu jangan di situ, nggak boleh masuk gitu. Gue inget banget tuh. Lu yang ngelarang. Menghadang para penjudi itu tapi iya. gagal. Gak berhasil. Gue juga kan engkong gue Cina ya. Iya. Makanya kenapa Bapaknya siapa nih? bapaknya bapak gue Cina Benteng. Cina Benteng. Keluarganya dia itu doyan banget judi kok. Iya, gue nggak tahu genetik apa ada yang bisa riset nggak sih kenapa Kayaknya orang Cina itu tuh sama judi tuh? Dewa apa yang dewa judi? Zeus. Iya, nggak salah. Dewa judi Zeus, nggak salah. Zeus. Itu Makanya- Coyunpat. Makanya satu-satunya yang agak nular di gua
Ya itu paling. Judi ya? Iya, gue kalau minum gue nggak kuat. Perempuan, udahlah. Kagak bakalan aja itu mah. Nah, kalau ke judi masih Judi demen gue. Kalau kayak kita outing gitu, Iya. main blackjack gitu, masih ada lah sedikit passion itu masih ada gitu. Tapi ini disclaimer ya, judi kita tuh main judi bukan buat kaya iseng doang. Enggak, yang judi, ya elah taruhannya juga goceng Iya. ceban doang buat. Jangan kayak abang gua, tolong. Main judi biar kaya, ya nggak bisa lah. Jangan judi online bukan. Ini kan main buat ini Iya, kan iya. buat seru sama teman-teman Seru-seruan, doang. Ya kalau kalau Koernes menang, tetap kita palakin. Iya. Tetap jadi. Gua yang menang, gua juga yang bagi-bagi. Waktu kita outing terakhir belum ada Priska ya? Belum. Iya. Nanti next main judi ya sama kita ya. Gua nggak tahu lagi, gua nggak tahu segala jenis judi. Enggak, kita nggak pakai duit kok, aman. Potong jari doang. Kayak John Wick ya. Satu buku. Kayak John Wick 3 anjir. Tahu-tahu nih ininya hilang. Iya, pelan-pelan. Koernes 2 bersaudara kan? 2, gue punya adik. Adik gue sekarang tinggalnya di Sumba karena dia nikah sama orang Sumba. Jadi beda banget kehidupan di sana. Kemarin gue sama Ari, Kristo, sama Arit baru dari sana kan. Baru dari sana ya. Aku senang tuh lihat ini story-storynya adiknya Koernes. Seru ya. Iya, yang waktu anaknya masih kecil banget tuh kan sekarang udah mulai gede tuh. Itu sering main di pantai terus main sama kuda gitu-gitu tuh seru banget liatnya. Iya, kehidupannya beda banget sama kehidupan anak sini sih. Iya. Nah, anak Kaget tuh nanti kalau misalkan dibawa ke kota. Enggak, dia sering di Jakarta, Ci. Oh iya. Sering ke Jakarta juga. Beberapa bulan sekali tuh pasti ke Jakarta seminggu, 2 minggu pulang lagi gitu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak emang terus. Adik gue kangen mall kayaknya. Adik gue kangen PIM, kayaknya kangen PIM. Di Sumba nggak ada mall. di sana nggak ada. Anaknya Koernes juga 2, emang konsepnya apa gimana sih? Nggak. Orang BKKBN kan mereka. BKKBN. Gue 2 bersaudara. Bini gue juga 2 bersaudara kan. Anak gue tuh, gue pertama kali nikah tuh umur gue kan masih 25. Belum pengen punya anak. Belum siap, masih ngekos. Gue nikah 25 udah nikah kok. 25 gue nikah. Umur kita berapa nih belum nikah nih? Ya nggak apa-apa, nggak harus Apa, Ci? Nggak harus, Ci. Nggak apa-apa Kan dia aja. Cina. harus. Oh iya. Nggak ada. Kayaknya lu cuma cari kesempatan buat rasis doang dah. Bener dah. Kayaknya nggak ada konteks juga masuk gitu. Kayak emang cuma pengen ngatain doang gitu. Cuma pengen ngatain doang. Kapan lagi bisa ngata-ngatain Cina gitu. Tapi Nggak cowok ada gue tuh kon- pengen cepat nikah kayak gitu kok. Padahal gue Nggak, it's not a Chinese thing lah. Menurut gua 25 cowok hitungannya cepet tau. iya gitu kan. banget. Tapi gua udah pacaran 5 tahun, Ci. Mau ngapain lagi? Si teh merahnya berapa? 24. Oh beda setahun doang ya? Udah pacaran 5 tahun, mau ngapain lagi? Pakai duit sendiri apa orang tua waktu itu? Nah, itu jadi gua udah nabung buat bikin kawinan gue sendiri. Mama gua, "Enggak, Mama mau bikin gini-gini." Ya terserah, biayain, gua nggak mau ikut campur. Oke. Mertua gue juga, kita bikin yang adat Sunda gitu-gitu. Jadi gue 3 kali. Nikahnya? Resepsinya ada 3. Resepsinya. Pertama, Pertama yang pemberkatan tuh di restoran nelayan tuh, Cina banget tuh di Ancol tuh, restoran nelayan. Nelayan banget tuh gue kawin tuh. Nelayan. Itu yang akhirnya di film Ngenes, kawinan Cina itu. Itu versi nyokap gue tuh. Tamunya tamu dia, pokoknya terserah dah, gue tinggal datang doang gitu. Nikahan versi gue di Kartipah, Bandung, outdoor, sore-sore. itu Itu yang kayak... rambut gue di konro, pernah liat gak lu fotonya? Nah iya. Iya, itu tuh pas gue nikah tuh. Rambut gue pernah di konro, guys. Kayak rapper. Di kepang konro gitu. Konro. Aku lihat yang kemarin foto Bukan nikahan konro, Koernes tuh yang konro yang di Makassar ya. Bukan iga bakar, bukan. Konro gitu. Kaget, gue kira keren sih, sakit tau. Emang sakit. Kayak ada orang ngejambak lu, ikutin lu kemana-mana gitu. Bener, kayak gitu rasa, kayak gitu. Beneran kayak gitu rasanya. Di kepang aja sakit. Bayangin, ditarik, diikat. Jadi ditarik terus-terusan. Terusan Dari pagi sampai malam, gue berasa kayak ada yang jambak, tapi gue kemanapun gue pergi dia ngikutin gitu. Berarti si apa namanya Wiz Khalifa juga gitu ya berasa-rasanya. Nah, gue nggak tahu dah tuh. udah pada kuat mereka dijambak. Nah, pernikahan ketiga di rumah mertua gue, pakai adat Sunda, bener pakai sarung, pakai beskap Nah apa itu gitu-gitu. yang saya lihat fotonya, foto nikahnya. Ya, nah terus tadi ngomongin, oh iya punya anak, terus Punya anak abis dua. nikah gue ngekos tuh bareng Soleh tuh Di Bandung. di Cipete. Oh di Cipete. Cipete ngekos di sini. Pengantin baru ngekos kamar mandi luar. Ya sering keluar dong malam-malam. Iya, ya begitulah. Cuman Jadi malu.
Apalagi kalau cepet. Iya, cepet. Kan mereka nggak tahu mulainya kapan nih, mohon maaf, kok bisa tahu endingnya cepet. Lah kepo itu Bang Soleh nggak mungkin. 2 tahun gue ngekos tuh di kamar gue, persis kamar Soleh. Gue, Soleh, Aryan Seringai. Nah, Di situ sederet. itu sering diisengin nggak sama Kang Soleh sejak dari dulu? Enggak. Kepo gak dia? Kagak. Lu Baik dia ngapain mah. sih Nes gitu? Kagak. Namanya dia tahu kan namanya pengantin baru. 2 Itu tahun tuh. Kang Soleh belum nikah ya tapi ya? Belum lah. Soleh mah nikahnya jauh setelah gua. Iya duluan. Terus habis nikah kita habis nikah Ngekos 2 tahun. ngekos di situ, belum ada rencana punya anak. Maksudnya belum tahu mau punya anak kapan, tapi yang pasti nggak sekarang gitu. Ntar aja deh kalau udah siap. Ya udah ngekos aja gua, terus akhirnya udah punya anak. Pas mau melahirkan udah hamil baru kita cari kontrakan. Berarti umur 27 Awareness punya anak pertama. Punya anak umur 27 gitu. Gitu. Anak gua 2. Tadi nanya anak gua 2 kenapa sama gue ya? Iya. Gua berdua, bini gua berdua, anak gua 2 juga. Iya. Sebenarnya gua pengennya 3. Tapi Nggak boleh. Sama? Sama anak gua. kenapa? Jadi- Mas ya Pak Mas No? Dua-duanya. Jadi pas pandemi itu, gue nggak tahu ya, pandemi itu kalau lu inget sempat ada fase di mana orang banyak yang hamil ya. Mau ngapain lagi ya nggak sih? Iya. Iya kan, kayak ngapain lagi ya gitu. Karena banyak yang mati juga. Jadi ada ini regenerasinya kok Regenerasi maksudnya kok. langsung ditutup. pula Gue yakin sih itu bukan sebab akibat ya, bukannya kayak, aduh ada si itu mati lagi, yuk bikin anak satu biar impas, kan nggak gitu. itu namanya sirkulasi. Sempet pengen banget sih, nambah apa ya, nambah anak apa ya gitu, nambah 1. Terus nanya, gimana pendapat kalian? Kagak mau dua-duanya. Apa katanya? Siska bilang, kalau perempuan aku mau, kalau laki-laki nggak mau. Gimana gue nentuinnya? Berat ya. Kalau si Snow sih langsung, aku nggak mau nanti sayangnya mama kebagi-bagi. Mau banget. Kalau lu nggak kayak Cina-Cina pada umumnya punya toko. Gue agak bersyukur sih tuh orang tua gue nggak maksain ya, aneh juga sih mereka. Makanya tadi gue bilang aneh bapak gue tuh, maksudnya gue nggak pernah sama sekali gitu dalam hidup gue didesak untuk nerusin toko gitu. Akhirnya setelah pandemi tokonya tutup ya, mereka ya udah emang berarti chapter itu di hidup mereka sudah selesai, ya udah selesai gitu. Gue kuliah aja FISIP, Ci. Itu terserah. Terserah, jadi kan gue lulus SMA 99, 98 kan reformasi kan. Politik tuh kan tiba-tiba jadi kayak seru gitu. Wah, ada debat di mana-mana, terus kayak apa sih ini ilmu politik kok kayaknya menarik gitu. Ya gue pengen kuliah itu. Terus gue senang belajar bahasa pas kuliah, pas SMA juga gue les bahasa kan. Ya udah akhirnya gue ambil hubungan internasional. Ngelamar daftar di UI sama Unpad. Terus keterimanya di UI-nya nggak dapet, Unpadnya dapet. Itu juga tolol tuh dapetnya, gue hampir nggak tahu gue lolos UMPT waktu itu, UMPTN. Gue hampir nggak tahu kalau gue lolos. Jadi ceritanya, kan namanya orang kayak gitu kan pasti nge-backup pakai swasta kan. ya. Nah, gue tuh emang udah sepakat sama bapak gue, kayaknya gue pengen kuliah, belajar mandiri, kuliahnya di Bandung, deket kan. Daftarlah gue Unpar. Unpar nih, Parahyangan nih. Nah, pengumuman UMPTN itu terjadi ketika gue lagi dalam proses registrasi di sana. Gue lagi di Bandung. Jadi, weh hari ini pengumuman UMPTN di koran. Wah, gue lagi di Bandung, bapak gue tuh. Belilah gue koran nomor 1 di Bandung kan Pikiran Rakyat ya. Belilah gue Pikiran Rakyat. Gue cari nama gue, kagak ada. Nomor urut nama nggak ada. Nggak lolos gue UMPTN. Ya udahlah, Unpar aja lah gitu. Jam 7 malam, temen gue nelfon dari Jakarta, temen sebangku gue pas SMA. Congrats ya, gila keren banget. Enggak, gue nggak. Ada nih nama lo. Ternyata namanya Pikiran Rakyat itu hanya untuk peserta Jawa Barat saja. Kalau mau nasional adanya di Kompas ya. Tolong. Jadi jam 7 malam itu gue ke Gramedia. Nyari koran. Ada tuh koran Kompas di toko buku. Lihat nama gue, ada. Masuklah gue ke Unpad. Biaya SPP gue 1 semester itu setara 2 SKS di Unpar ketika itu. Wah, lumayan juga ya. Gue dalam 1 semester tuh cuma bayar 225.000, Ci. Zaman itu ya. Sampai lulus. Murah ya? Jadi sistemnya kalau ada kenaikan yang dibebankan angkatan barunya. Oh iya. 6 bulan gue kuliah 1 semester tuh biayanya cuma 225.000 ketika itu. Di Unpad tuh. Gitu. Itu di sana ketemu Temera. Ya, ketemu Mera ketika gue
Ketemu Merah itu, aduh ketemu Merah lucu lagi ceritanya. Dia masih senyum-senyum guys ceritanya. Masih cinta. Bukan masih cinta. Iya maksudnya cintanya tuh masih sama. Bukan masih cinta. Gitu loh. Gue itu kan selalu merasa pacaran beda agama itu ribet. Oh beda. Dengerin dulu makanya. Oke. Itulah kenapa ketika Lu nggak nonton Ngenes sih. iya dia nggak nonton Ngenes sih. Gue ketemu di tempat les, emang bener les, cuman di Ngenes lesnya les Mandarin. Iya. Kalau yang asli les Jepang. Oh. Gue di tempat les Jepang, sekelas nih. Manis gitu. Terus pribumi gitu kan. Asumsi gue kan pribumi Islam. Karena mayoritas memang seperti itu, ya kan. Gue yang udah deh jangan cari gara-gara gitu. Udah nih berteman sebagai teman satu les, persis kayak di film. Gue lagi teleponan suatu hari sama dia, lagi ngebahas ya ngalor ngidul lah gitu. Terus kayak, iya dari mana? Gue bilang, iya nih habis pulang gereja. Terus gue langsung, aha! Kan gue nggak pernah nanya juga, kamu agamanya apa? Kan aneh ya. Pulang gereja. Ke temen lu nggak nanya gitu, misalkan ke temennya. Enggak sih. Kayak dia agamanya apa gitu? Enggak kepo gitu. Enggak. Tiba-tiba dia bilang, ini baru pulang gereja. Terus yang, Wow. pintu terbuka lebar gitu. Langsung Gereja. Langsung PDKT. Terus ada saingannya nggak? ada saingan. Ada saingan. Karena ceritanya lucu. Ceritanya lucu banget. Ini gue gak pernah cerita ini mana-mana karena dia nanya gue jadi ada satu cowok. Gue sebut aja namanya nggak apa-apa lah ya. Itu kan tahun 2000. Gue kan jadian sama dia kan tahun 2002. Udah lama banget lah. 21 tahun yang lalu. Gue sebut nama juga nggak apa-apa kali ya. Jadi ada teman les gue sekelas namanya Nasrudin. Nasrudin ini gue kalau pulang suka nebeng motor dia. Ternyata dia suka juga nih sama Mei nih. Si Nasrudin. Nasrudin ini. Pas gue deket, gue nggak boleh nebeng lagi, Ci, kalau pulang. Jahat banget cemburu. Ngambek dia sama gue. Cemburunya gitu Dia banget. pulang buru-buru cabut gitu, sebel dia bete sama gue. Direbut gebetannya. Tapi gue emang tahu dia suka. Din, maaf ya, Din. Dia duluan. Iya, dia lihat maksudnya kayak, kok gue jadi nikung nih. Ya. Tapi emang si Nasrudin Nasrudin. Bapak-bapak itu 41 tahun sekarang. iya. Aduh, gue jadi penasaran orangnya gimana masih temen. Kagak lah. Sejak itu udah nggak pernah kontekan lagi lah. Udah hilang begitu saja. Kira-kira Nasrudinnya ini nggak ya? Masih inget nggak ya? Gitu kayak. Tapi dia beneran yang ke film Ngenes itu, Ci, itu hampir gue copy paste dari kehidupan nyata yang adegan di mobil yang main nembak gue itu. Iya. Itu bener begitu kejadiannya. Cewek yang nembak duluan. Gue ceritain dia kan Priska belum nonton filmnya ya. Makanya Lagi lo mampus. Pokoknya lagi ngomongin soal tuh mobil dia persis mobilnya. Kalau di film gue yang nyetir ya? Iya. Kalau di kehidupan nyata itu dia yang nyetir tuh mobil dia tuh Veroza. Kalau gue pakai Force One blee gitu. Iya. Yang oli sampingnya bocor mulu. Terus kalau lu tau oli samping tau? Tahu. Yang kalau digeber wangi. Nggak usah parfum lu, geber aja gini-gini. Enak banget tuh. Iya. Wanginya. Gue pakai Evalup tuh hijau gue. Terus jadi dia lagi di mobil dia nyetir kan. Terus ngobrol terus sama ngobrolin soal pacaran gitu. Terus dia terlontar kalimat gini dari mulut dia. Ya aku sih yang jelas-jelas aja ya, dia bilang gitu. Ini kayak kita gini nih ya, paling nih ntar aku bakal nanya nih maksudnya apa gitu. Pengennya arahnya maunya kemana gitu. Terus gue bilang aja ya maunya sih jadian. Gue bilang gitu bercanda kan. Ya udah jadian aja gitu. Diseriusin. Gitu prosesnya. Dia kan kalau nggak cocok tinggal putus gitu katanya. Oh ya udah. Jadian. Ternyata sampai Terus kayak gitu proses jadiannya begitu. Berarti pacar pertama tuh kok? Pacar pertama? Enggak juga dong. Pacar pribumi pertama iya. Pacar pribumi pertama iya. Pacar pertama tidak. Aduh anjing. Umur 5 tahun. Ini gue Snow TK. banget ya? Iya. Ini gue. Snow banget. Iya ya. Gue baru sadar ya. Snow banget kok. Iya ya. Pegawai toko nyokap gue berantem sama Akamsi. Malam-malam toko gue kan pakai rolling door. Digeruduk masa toko gue.
di telodong itu. Keluar lu Cina, gitu. Kok kalian tahu sih?